Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan sedikit tips kembali bagaimana cara membuat lembar kerja atau worksheet yang bisa langsung diisi tapi bukan dalam bentuk Word. Ya, karena biasanya kalau kita membuat lembar kerja dalam yang kita bagikan ke siswa kita, ya apalagi dalam bentuk PJJ sekarang ini dalam bentuk Word, biasanya yang mereka akan mengisi di Word itu menjadi sangat bukan sulit sih, tetapi membuat kita kerepotan karena bisa jadi format yang sudah kita buat itu menjadi berantakan. Nah, agar format itu tidak berantakan juga memudahkan anak-anak kita untuk mengisi sesuai dengan fil-fil yang ada. Maka kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tips bagaimana cara menyiasatinya. Yuk kita simak tipsnya sebagai berikut. Ya, ini dia. Nah, tahap pertama saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki lembar kerja yang biasa Bapak Ibu buat, terutama dalam bentuk file Word. Ya, ini saya coba membuat file Word, mengambil file Word. Kali ini saya mencoba mencontohkan, saya ambil dari e-learning yang ada, kebetulan ini worksheet bahasa Indonesia yang dibuat oleh Pak Andri tahun ajaran untuk kelas 7. Nah, di sini ada tulisan nama dan seterusnya. Kalau kita ketik di sini secara langsung, mungkin ini akan menjadi sangat berantakan, ya. Nah, itu akan menyulitkan kita juga gitu, dan akan membuat ke bawah-bawahnya juga menjadi tidak teratur. Nah, agar itu tetap teratur, apalagi dalam bentuk PJ seperti sekarang ini, dimana kalau kita harus ngeprint atau anak-anak diminta kita ngeprint, mungkin itu menjadi sebuah kendala tersendiri buat para orang tua. Nah, agar mengurangi limbah kertas dan seterusnya jadi bisa dalam bentuk file langsung, maka file ini ya bisa kita rubah dalam bentuk PDF agar tidak berantakan. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya dari Word ini langsung itu ada fasilitas untuk membuat filenya menjadi PDF. Caranya adalah Bapak Ibu lihat di ujung sebelah kiri atas itu ada kata file, kemudian diklik saja, maka akan muncul seperti ini pilihannya. Nah, mana ya fasilitas membuat itu menjadi file PDF? Ya, kita lihat di sini ada kata export, diklik saja, maka di sini ada pilihan change file type dan create PDF atau XPS dokumen. Karena defaultnya di sini, maka Bapak Ibu tinggal klik create PDF. Maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini pertanyaan untuk di save atau di publish. Diklik publish saja, maka dia akan otomatis ke save ke dalam file yang ada di tautan Bapak Ibu semuanya. Ya, itu step pertama, membuat menjadi file PDF. Nah, step berikutnya adalah kita membuka file PDF tersebut, ya. File PDF tersebut dengan apa? Ya, kita bisa mengedit file tersebut dengan sebuah software yang namanya sebenarnya banyak ya. Ini salah satu saja sebagai alternatif, yaitu PDF Nitro atau Nitro Pro. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan file itu bisa menghubungi pihak ICT untuk menginstal di laptop atau di perangkat PC Bapak Ibu semuanya. Ya, bisa hubungi Pak Aib atau Pak Tovan atau Pak Nana atau Pak Rizal, ya. Nah, andai kata Bapak Ibu sudah membuat file tersebut, sudah menginstal file tersebut, software tersebut, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah Nitro Pro yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tinggal cari filenya, kita open, kemudian kita cari filenya, misalnya seperti ini. Nah, ini file yang sudah kita buat tadi dalam bentuk PDF. Formatnya tidak berubah, hanya saja kita tidak bisa mengetik di sini secara langsung. Nah, bagaimana cara mengetiknya? Ya, kita lihat di sini, ya, ada beberapa menu. Ya, karena kita ingin membuat itu menjadi sebuah form yang bisa diisi, maka Bapak Ibu klik di sini ada home, convert, review, bla 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 bla, dan ini kita ketemu ada namanya form. Nah, klik saja form di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Nitro Pro di sini, yaitu pertama bagaimana membuat form dari konten select field atau memilih seperti memilih kotak-kotak yang ada, atau text field atau isian,
atau checkbox atau dan yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri bedanya apa saja, ya, dikulik sendiri. Nah, saat ini saya ingin mencontohkan salah satunya saja, itu mengenai text field yang mungkin sering akan kita pakai untuk membuat lembar kerja isian. Contohnya di sini ada kolom nama, ya, atau kotak nama yang harus diisi oleh anak-anak. Nah, saya coba di sini. Ya, ini bisa dalam bentuk hand atau editing langsung kalau baru memulai, tapi ketika ingin mengeditnya kita jangan lupa untuk klik edit di sini. Ya, saya klik text field di sini, maka dia akan aktif di text field di sini. Kemudian kita buatkan kotak seperti ini. Ya, besar kotaknya disesuaikan dengan format yang ada atau sesuaikan dengan kebutuhan kita, maka dia akan secara otomatis seperti ini. Nah, bagaimana men-setting text box yang kita punya? Ya, Bapak Ibu tinggal klik kanan, maka akan muncul seperti ini dan pilihlah properties. Maka di sini ada beberapa pilihan mulai dari general, itu memberikan nama text box yang kita buatkan tadi. Kemudian ada tampilannya seperti apa, di mana di sini ada jenis font yang akan dipakai dalam isiannya, kemudian ukurannya itu auto atau apapun nanti pilihan kita buat. Kemudian ada border atau color, ya, atau kotaknya mau kasih warna atau tidak. Ya, kita bahas satu-satu di sini ya. Ya, ukuran font itu bisa disesuaikan dengan worksheet atau lembar kerja yang Bapak Ibu buat. Ya, misalkan di sini seperti mau pakai Calibri, maka saya cari Calibri di sini, huruf C saja diketikkan maka dia akan muncul seperti ini. Nah, apa bedanya auto dengan ukuran yang font yang akan kita tentukan, misalnya ukuran 12. Ya. Nah, nanti ukuran auto itu dia akan mengikuti besarnya kotak yang ada atau yang kita buat. Semakin besar kotak yang dibuat, maka semakin besar size font yang ada. Ya, semakin kecil maka akan semakin kecil juga size font yang ada atau menyesuaikan dengan kotak yang akan dibuat. Ya, langkah berikutnya kita setting menjadi no color saja karena menggunakan tidak terlalu banyak warna-warni. Kemudian optionnya di sini yang mungkin sedikit saja saya tambahkan, ada multi line, ada kalau kita uncheck seperti ini artinya apa? Artinya kita akan membuat ini jadi sepanjang garis atau hanya satu baris saja. Ya, akan kita ketikkan satu baris. Tapi kalau kita cek di sini maka dia bisa multi line atau bisa beberapa baris atau paragraf yang akan kita butuhkan. Oke, karena untuk nama cukup satu baris, saya close saja sebagai properties. Kemudian isian selanjutnya misalkan untuk tanggal ya. Ya, Bapak Ibu ya bisa mengkopikan ini. Ya, saya Ctrl C, Ctrl V. Ya, kemudian kita taruh di sini. Ya, atau bisa membuat baru. Bisa membuat baru, ukuran size-nya bisa kita kecilkan misalnya. Ini sesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan, otomatis settingannya akan mengikuti yang pertama. Tapi hati-hati ketika melakukan copy paste seperti ini. Kita lihat apa di sini teks 1, di sini teks 1. Maka apa yang terjadi? Ya, saya coba tampilkan apa yang terjadi kalau kita membuat copy paste seperti itu. Kalau namanya belum diganti, maka kalau Bapak Ibu mengetik isian di sini misalnya Ahmad, maka harusnya di sini otomatis dia akan mengikuti seperti ini. Karena Bapak Ibu mengcopy paste, dia akan mengikuti field di sini dan field di sini. Nah, ini saya ulang lagi saja. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Ya, kita kembali klik edit di sini, kemudian kita masuk ke text field ya. Yang ini kita klik kalau udah tanda-tanda seperti ini artinya ini mulai aktif. Tapi diklik dulu biar dia seperti kotak merah ini, kemudian klik kanan kembali, kemudian properties. Ya, apa yang harus kita rubah? Namanya. Tadi kotak 1 ya, kini harus buat nama yang berbeda agar fieldnya juga berbeda, tapi settingan lainnya dia akan mengikuti seperti ini. Jadi namanya harus kita rubah. Nah, kita lihat bedanya ketika namanya kita rubah. Coba saya klik edit, misalnya sini Ahmad, saya klik di sini, kalau tadi muncul sekarang tidak. Nah, seperti itu. Ya, step pertama bisa melakukan copy paste seperti itu, tapi jangan lupa untuk mengedit nama kotaknya ya, atau juga membuatkan text field baru misalnya. Nah, sebagai contoh saya klik edit lagi saja. Ya, di sini ini saya hapus dulu ya biar tidak ada isian ini. Edit.
otomatis dia tidak ada isian di sini. Kemudian misalnya kotak seperti ini ya, saya tunjukkan bedanya. Saya buat text field lagi, kembali di sini saya buat ukuran yang lebih besar, maka dia otomatis akan menjadi teks 3. Dia akan mengikuti karena dia buat teks baru lagi. Itu Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu dengan copy paste lagi, tapi jangan lupa diganti namanya seperti ini. Kita klik kanan lagi di sini ya. Coba apa yang terjadi kalau saya tidak merubah tampilannya ya. Di sini dengan size font auto, kemudian di sini optionnya tidak multi line ya. Saya close, saya coba ketikkan di sini untuk mode editing mode isian. Kita lihat di sini ada kotak ya, ada border ya. Karena kita sudah pakai border, kita nggak perlu pakai border lagi, nanti kita ingat. Karena tadi fontnya auto, maka apa yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan menyesuaikan dengan ukuran kotak yang kita buat. Kita lihat di sini sangat besar. Nah, karena kita butuh yang lebih kecil, nah bagaimana caranya? Kita klik edit kembali, kemudian text fieldnya kita aktifkan lagi. Ada titik-titik merah, kemudian kita klik, kemudian sudah kotak merah, klik kanan, properties. Nah, tadi karena butuh multi line, maka kita klik multi line di sini di bagian options. Appearance jangan lupa, karena kita pakai Calibri, huruf C kita klik, kita pilih di sini, dan ukuran fontnya 12. Oke. Oh iya, jangan lupa bordernya kita hilangkan. Nah, close. Kita lihat apa bedanya dengan yang tadi. Ahmad Gunawan. Oke, kita bisa multiline di sini. Dan seterusnya kita enter, kita bisa seperti ini. Apa bedanya kalau dia bukan multiline? Ya, saya coba edit kembali. Saya cepat saja. Saya tunjukkan properties yang multiline ya, optionnya saya matikan. Dengan settingan tadi tetap sama, huruf yang kecil. Saya coba hand di sini, kita klik, otomatis kursornya itu ada di tengah dan dia tidak bisa ada beberapa baris karena ketika di enter dia otomatis keblok ya. Oke, itu bedanya. Dan selanjutnya kalau sudah selesai, jangan lupa di save atau di save as sebagai isian. Oke, Bapak Ibu sudah bisa membuat form atau PDF form yang bisa diisi oleh siswa-siswa kita. Dan ini bisa dibuka tidak hanya di PDF Metro saja, tapi di browser pun seperti Chrome, Explorer atau PDF reader lainnya itu bisa dibuka. Oke, itu saja tutorial dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.